Looks like you could use a hand. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2017 dengan judul Dig to Grave. Film ini akan menceritakan seorang gadis remaja bernama Jacqueline yang kehilangan kakak laki-lakinya setelah melompat ke sebuah danau. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengatakan kalau ia mampu mengembalikan kakak Jacqueline namun dengan sebuah syarat. Mampukah Jacqueline memenuhi syarat yang diajukan? Kita ikuti saja alur ceritanya. Di suatu malam, tepatnya di tahun 1947, sebuah mobil melaju menuju ke sebuah pertambangan tua. Di dalam mobil tersebut terdapat dua orang sheriff bernama Sheriff Waterhood dan juga Sheriff Proctor yang membawa dua kantung jenazah yang belum jelas mereka dapat dari mana. Mereka kemudian menyeret jenazah tersebut dan membuangnya satu persatu ke dasar danau. Setelah pekerjaannya selesai, Sheriff Waterhood menodongkan pistol ke arah Proctor. Ia meminta Proctor menanggalkan rencananya dan memecatnya saat itu juga. Setelah Proctor pergi, Sheriff Waterhood mengeluarkan sebuah kalung bermata kepala ular yang baru ia ambil dari salah satu jenazah tadi. Di saat yang sama, muncul seekor ular besar yang tak disadari oleh Sheriff Waterhood. 30 tahun kemudian terlihat kakak beradik yang bernama Sean dan juga Jacqueline terlihat tengah menikmati hari yang cerah tersebut. Hari itu Sean mengajak Jacqueline bermain ke pertambangan tua di tengah hutan. Di ujung perjalanan mereka sampai di sebuah tebing danau buatan bekas penggalian pertambangan. Sean lalu mengajak Jacqueline melompat ke danau tersebut, namun sepertinya Jacqueline sedikit takut melompat setinggi itu. Sean lalu menggenggam tangan Jacqueline dan mengajaknya melompat bersama-sama. Namun saat hitungan ketiga, Jacqueline rupanya tak ikut melompat. Sean yang sudah masuk ke dalam air rupanya tak kunjung muncul ke permukaan. Jacqueline pun mulai khawatir ketika panggilannya tak membuat Sean muncul juga. Karena tak kunjung muncul juga, dengan ketakutan Jacqueline pun berlari pulang. Ia juga sempat pingsan karena terpeleset dan kepalanya terbentur batu. Setelah tersadar, ia bergegas pulang dan menceritakan hal tersebut pada ibunya. Kabar tersebut pun akhirnya sampai ke telinga Sheriff Waterhood yang tak lain adalah kakek dari Jacqueline. Beberapa hari kemudian Sean akhirnya dimakamkan tanpa jasad, karena jasadnya memang tak pernah ditemukan sampai saat itu. Waktu pun berlalu dengan cepat, ayah dan ibu Jacqueline mulai melupakan kejadian yang menimpa Sean. Malam itu, si ibu yang bernama Isabel mengatakan kalau akan ada anggota baru dalam keluarganya, karena Isabel saat ini sedang mengandung. Namun kabar tersebut malah membuat Jacqueline kembali bersedih. Ia menganggap orang tuanya dengan mudah melupakan Sean begitu saja. Jacqueline pun ngambek dan pergi ke rumah kakeknya. Kakeknya sangat senang Jacqueline datang ke rumahnya. Jacqueline pun seketika berubah ceria karena si kakek sangat pandai membuat suasana Jacqueline kembali ceria. Jacqueline lalu menceritakan apa yang membuatnya begitu murung. Setelah mendengarkan cerita Jacqueline, si kakek pun memberikan sedikit pengertian agar ia bisa menerima kehadiran adik bayi yang akan lahir tak lama lagi. Keesokan harinya, Jacqueline melihat teman sekelasnya yang bernama Willie diganggu oleh teman-temannya. Tak cuma di situ, di toilet ia kembali melihat Willie dianiaya oleh teman sekelasnya. Akhirnya Jacqueline melempar mereka dengan sabun, hingga mereka pun meninggalkan Willie. Saat mereka pulang sekolah, Willie menghampiri Jacqueline. Ia berterima kasih atas pertolongan Jacqueline tadi pagi. Ia kemudian memberikan sebuah lukisan yang ia buat sendiri pada Jacqueline. Suatu hari sepulang sekolah, Jacqueline pergi ke bekas pertambangan. Saat ia mau melewati terowongan kereta, ia melihat seorang pria yang memakai topi layaknya pemain sulap, dan ia bernama Wyatt. Ia juga memperkenalkan dua pria lainnya yang bernama John dan juga Dee, yang rupanya mereka bersaudara. Wyatt mengatakan kalau ia adalah seorang pesulap. Ia bahkan mengetahui apa yang telah terjadi pada Sean.
Ia mengklaim dirinya mampu membawa Sean kembali. Namun Jacqueline tak semudah itu percaya. Wyatt kemudian menunjukkan sedikit kehebatannya. Ia memberikan sebuah kantung kosong pada Jacqueline. Setelah yakin kantong tersebut kosong, Jacqueline mengembalikannya kembali pada Wyatt. Wyatt kemudian meniup kantong tersebut dan melemparkannya ke dekat Jacqueline. Jacqueline pun terkejut karena muncul seekor ular dari dalam kantong. Jacqueline lalu menginjak ular tersebut dan saat ia membukanya, si ular rupanya sudah mati. Jacqueline mulai percaya kalau Wyatt mampu mengembalikan kakaknya. Ia pun memutuskan ikut pergi bersama-sama Wyatt. Sementara itu suasana di rumah Jacqueline mulai panik karena si ayah mengatakan Jacqueline tak ada di sekolahnya. Bahkan sampai larut malam pun ia juga belum kembali. Sementara itu Wyatt membawa Jacqueline ke rumahnya. Di sana Wyatt memperlihatkan ular yang tadi diinjak oleh Jacqueline dihidupkannya kembali. Saat itulah Wyatt mengatakan kalau ia memang mampu membawa Sean kembali, dengan syarat harus ada orang lain yang menggantikan posisi Sean, alias sebagai tumbal. Si John lalu mengusulkan teman Jacqueline yang bernama Willie sebagai tumbal. Jacqueline pun merasa sedikit heran bagaimana John bisa mengetahui kalau temannya bernama Willie. Syaratnya ia cukup melemparkan Willie ke danau dan ia tinggal menunggu kakaknya kembali. Setelah semuanya selesai, Jacqueline pun memutuskan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, semua menanyakan ia dari mana. Jacqueline pun menceritakan kalau ia bertemu 3 pria aneh yang ia lupa namanya. Namun ia tak menceritakan perihal pembangkitan Sean dan menyebut mereka hanya seorang pesulap biasa. Si kakek Sheriff yang mengetahui 3 pria yang dimaksud membawa Jacqueline mencari mereka. Sheriff pun menghubungi anak buahnya yang bernama Byron untuk menyusulnya ke rumah tua. Sebelum ke sana, Sheriff mampir ke rumah seorang kawan lama yang tak lain adalah Proctor, si Sheriff yang ia pecat dulu. Ia mengatakan kalau cucunya diganggu oleh 3 orang pria dan ia hanya ingin mencari tahu maksud orang-orang tersebut. Sepertinya Proctor dan Waterhood memiliki konflik masa lalu yang berkaitan dengan pria yang dimaksud Jacqueline. Dan rupanya Proctor ini adalah kakek dari Willie. Terlihat Jacqueline melambaikan tangannya pada Willie yang berada di atasnya. Mereka segera menuju ke rumah 3 pria tersebut. Sheriff meminta Jacqueline menekan klakson jika orang yang keluar dari rumah adalah orang yang mengganggunya di terowongan. Namun Jacqueline sepertinya tak ingin memperpanjang masalah tersebut karena ia merasa baik-baik saja. Setelah Wyatt dan yang lain keluar, Jacqueline kembali merasa ragu menekan tombol klakson. Meskipun mereka bertiga adalah orang-orang yang mengganggunya di terowongan, ia kembali teringat dengan kesepakatan yang telah dibuatnya bersama Wyatt. Dan ia sangat ingin saudaranya kembali. Ia lalu mengatakan pada si kakek kalau ia sama sekali tak pernah melihat mereka semua. Si kakek pun sepertinya mengerti kalau ada sesuatu yang disembunyikan cucunya. Ia lalu meminta Byron mengantarkan Jacqueline pulang, sementara ia menyelesaikan urusannya dengan pria tadi. Setelah Byron pergi, Sheriff masuk ke dalam rumah Wyatt. Di sana Sheriff Waterhood kembali teringat masa lalu, di mana 30 tahun yang lalu ia pernah masuk ke rumah tersebut. Ketika itu 3 pria tadi masih bocah semua. Saat ia masuk ke dalam salah satu kamar, ia melihat sesuatu yang sangat mengagetkannya. Sementara itu di perjalanan, Byron mengatakan kalau tadi sebenarnya ia merasa merinding berada di rumah 3 pria tadi. Menurut cerita, di sana pernah tinggal satu keluarga orang Roma yang pandai meramal. Namun pada suatu hari mereka semua menghilang begitu saja tanpa jejak apapun. Dan ia merasa aneh saja mendapati rumah tersebut sekarang ditinggali 3 pria tadi. Sementara itu setelah kembali dari rumah Wyatt, Sheriff Waterhood terlihat membuka sebuah kotak dan mengambil kalung bermata ular dari sana. Dan ia merasa akan ada sesuatu yang buruk menimpanya dan keluarganya. Di suatu malam, Jacqueline dan ibunya tengah makan malam di restoran. Saat ia pergi ke toilet, Wyatt tiba-tiba mendatangi Jacqueline. Wyatt lalu meminta Jacqueline mengambilkan sesuatu yang pernah diambil darinya oleh kakeknya Jacqueline. Jacqueline pun mengikuti perintah Wyatt, dan saat tengah malam ia mengendap-endap masuk ke rumah kakeknya dan mengambil kalung ular dari kotak penyimpanan kakeknya.
Jacqueline kemudian membawakan kalung tersebut pada Wyatt di sebuah gua. Setelah menyerahkan kalung tersebut, Wyatt memulai sebuah ritual dan mengoleskan darah ular ke wajah Jacqueline. Setelah itu, seorang wanita memakaikan kalung ular di leher Jacqueline. Wyatt kemudian berkata, "Segeralah temui Willy dan kakakmu akan segera kembali." Setelah itu, Jacqueline pun meninggalkan tempat tersebut. Di malam itu juga Proctor pergi ke rumah Wyatt. Ia juga sempat melihat Jacqueline yang baru kembali dari sana. Setelah sampai di rumah Wyatt, ia mendapati rumah tersebut sepi. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam sana. Di dalam sana ia kembali teringat 30 tahun yang lalu. Ia pernah masuk ke dalam sana dan meminta uang pajak dari ibu si Wyatt. Karena wanita tersebut tak mampu membayarnya, Proctor memintanya membayarnya dengan cara yang lain. Keesokan harinya Jacqueline mengajak Willy ke hutan. Willy yang tak tahu apa-apa nurut saja, padahal Jacqueline hari itu berencana melemparkannya ke danau. Namun setelah mereka berdua berdiri di pinggir tebing, Jacqueline tak mampu melakukannya. Saat ia kembali, Wyatt menunggunya di tengah hutan. Ia mengatakan kalau ia tak bisa lari dari janjinya. Kesepakatan ritual yang mereka buat tak bisa digagalkan. Dan jika Jacqueline tak bisa melempar Willy ke danau, ia akan kehilangan anggota keluarga yang lain. Di hari berikutnya sepulang bekerja, Isabel didatangi oleh Wyatt. Saat Isabel melihat mereka bertiga, Isabel langsung mengalami pendarahan. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga sheriff. Mereka kembali ke rumah dan dokter mengatakan kalau ia tak bisa menyelamatkan kandungan Isabel. Hal tersebut membuat Jacqueline semakin bersedih. Di malam itu juga tiba-tiba saja Wyatt kembali mendatangi Jacqueline yang tengah bersedih. Ia mengatakan kalau perjanjian yang mereka buat masih berlaku jika Jacqueline masih ingin melanjutkannya. Di malam berikutnya, kakek sheriff memperhatikan Jacqueline memakai kalung ular miliknya. Tanpa banyak bicara, sheriff langsung tahu ia harus berurusan dengan siapa. Malam itu juga Waterhood mendatangi rumah Wyatt. Ia menghajar Wyatt karena telah berusaha meracuni pikiran cucunya dengan ilmu mistik. Saat itulah Proctor tiba-tiba saja muncul dan berusaha menghentikan Waterhood. Namun meskipun Waterhood tak membawa surat perintah dari pusat, ia tetap membawa mereka bertiga ke kantor polisi. Saat mereka semua telah pergi, Proctor masuk ke rumah Wyatt. Di sana muncul kembali flashback yang terjadi 30 tahun yang lalu. Di mana ketika itu Proctor yang masih berstatus sheriff mencari ibunya Wyatt yang bernama Speresa. Namun di saat ia menggoda Speresa, suaminya datang dan menghajar Proctor, hingga membuat Proctor pergi dari rumahnya. Keesokan harinya Proctor terbangun yang rupanya ia ketiduran di rumah tersebut. Ia pun berpikir untuk melupakan semua kejadian kelam yang terjadi di masa lalunya. Ia kemudian menumpahkan alkohol ke lantai rumah tersebut dan berniat membakarnya. Di saat bersamaan, sheriff mendapati Wyatt bersaudara kabur dari penjara. Selain itu, ia juga melihat Byron telah tewas dengan leher tergorok. Ia pun langsung ke tempat tinggal Wyatt yang tanpa ia ketahui Proctor juga sudah ada di sana. Saat Waterhood menuju rumah Wyatt, sebuah flashback kembali muncul yang memperlihatkan Proctor dan Waterhood kembali mendatangi rumah Speresa. Proctor rupanya berniat membalas atas apa yang telah dilakukan suami Speresa tadi siang. Proctor langsung menghajar Agimi dan menghantamkannya ke meja makan. Setelah itu Agimi dibawa keluar dan kepalanya dibenamkan ke dalam air. Waterhood mencoba menghentikan Proctor namun ia tak memperdulikan perkataannya. Tak lama kemudian Speresa muncul dan menembak si sheriff. Namun sayangnya tembakannya meleset. Saat itu juga Waterhood terpaksa ikut menembak yang membuat Speresa terkapar. Di saat yang sama juga Proctor menembak Agimi. Proctor tadinya mau menghabisi Wyatt kecil, tapi Waterhood memohon agar ia tak menembak si Wyatt kecil. Wyatt kecil hanya bisa terdiam melihat ibunya seperti itu. Speresa berpesan sesuatu pada Wyatt sembari mengoleskan darahnya ke wajah anaknya. Setelah itu Speresa menyuruh Wyatt segera berlari dan bersembunyi.
Setelah flashback tersebut, Waterhood masuk dan mendapati lantai rumah sudah dipenuhi alkohol di mana-mana. Saat itu juga, Proctor muncul dan menembak kaki Waterhood. Setelah itu, Proctor melepaskan tembakan yang lain ke arah Waterhood. Waterhood yang masih bisa bertahan akhirnya berhasil melepaskan satu tembakan ke arah Proctor, hingga ia juga ikutan ambruk. Tak lama kemudian Wyatt bersaudara muncul. Mereka terlihat sangat puas menyaksikan pembunuh kedua orang tua mereka saling membunuh. Wyatt kemudian menghampiri Waterhood dan mengatakan kalau permainannya belum selesai. Ia sekarang masih menunggu Jacqueline menyelesaikan perjanjiannya, yaitu melemparkan Willie alias cucunya Proctor ke dasar danau. Di sanalah semua pun terungkap kalau sebenarnya tujuan Wyatt adalah membalas dendam kepada dua sheriff tersebut yang menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Waterhood kemudian mengambil cerutu dan meminta api pada Wyatt. Setelah cerutunya menyala, ia memborgol tangan Wyatt. Dengan cepat ia menghisap cerutunya dan kemudian melemparkannya ke genangan alkohol di lantai. Sementara itu di saat yang bersamaan Jacqueline dan juga Willie rupanya sudah berdiri di tepi danau. Jacqueline berusaha melempar Willie namun Willie menolak dan menjauh dari Jacqueline. Jacqueline pun tak bisa berkata-kata, hanya bisa termenung karena rencananya mengembalikan kakaknya akan gagal di sana. Jacqueline kemudian berpikir kakaknya akan kembali jika ada yang menggantikan posisinya. Dan tanpa berpikir panjang, Jacqueline akhirnya melompat ke danau. Sementara itu Wyatt dan semua orang di dalam rumah terjebak dalam kobaran api. Saat itulah terungkap apa yang membuat Waterhood terkejut saat ia membuka salah satu pintu kamar Wyatt, yang mana ia melihat Proctor tengah memperkosa Speresa. Ia pun keluar dan menjauhkan Wyatt dan dua saudaranya agar tak melihat kejadian itu. Sebenarnya ia merasa kasihan pada Wyatt atas apa yang ia alami, tapi ia juga tak bisa membiarkan Wyatt yang telah meracuni pikiran cucunya dengan menjadikannya seorang pembunuh. Tak lama kemudian perlahan-lahan kobaran api menghanguskan mereka semua di rumah tersebut. Sementara itu, di dasar danau Jacqueline melihat Sean mendatanginya. Sean menatap Jacqueline lalu mengambil kalung yang ia pakai. Setelah itu Sean kembali ke dasar danau dan Jacqueline hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan Willie yang terus berteriak memanggil-manggil nama Jacqueline. Dan tak lama kemudian, Jacqueline terlihat berenang ke permukaan. Jake, this isn't funny. Dan film pun selesai. Jadi semua kejadian tersebut adalah buntut dari kejahatan yang dibuat Proctor sebagai sheriff yang jahat dan arogan. Itulah mengapa di awal film Waterhood memecatnya sebagai sheriff karena ia sudah tidak tahan lagi dengan sepak terjang Proctor selama ini. Dan dua mayat yang mereka buang di danau tersebut tiada lain adalah mayat dari Speresa dan juga suaminya yang terlihat di awal video. Sebenarnya Waterhood adalah orang baik, tapi karena keadaanlah yang memaksanya menembak Speresa saat itu. Dan ia sebenarnya prihatin terhadap nasib dari ketiga anak-anak dari Speresa dan juga suaminya. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.